Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Pradana Kurniawan. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN golongan 2, gelombang 3, angkatan 7 dan kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sosok teladan saya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN. Dr. Andes Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, atau dikenal oleh kalangan luas dengan sebutan Bung Hatta. Wakil Presiden pertama Indonesia ini lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Keluarganya memiliki latar belakang religius yang cukup kental, di mana kakeknya adalah seorang ulama terhormat di Batu Hampar. Beliau lulus dari Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada tahun 1921. Pada selanjutnya, Bung Hatta pergi ke Rotterdam untuk belajar ilmu bisnis di Nederland Handelschool, Belanda. Bukan merupakan tauladan untuk generasi muda saja, namun Bung Hatta merupakan tokoh pahlawan nasional dan termasuk salah satu tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama I.R. Soekarno dan tokoh intelektual lainnya, mereka berupaya mewujudkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhammad Hatta selalu memberikan sumbangsih pemikirannya dalam banyak hal, mulai dari dasar negara, konsep NKRI, proklamasi, hingga gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Beliau adalah seorang muslim taat yang memiliki rasa toleransi tinggi. Dibuktikan dengan cara mengakomodir kepentingan kaum minoritas terkait rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, jiwa toleransi atau tenggang rasa Bung Hatta semasa hidup tergambar jelas dari perilaku beliau saat menaruh perhatian yang dalam terhadap penderitaan rakyat kecil. Mendorongnya untuk mempelopori gerakan koperasi yang di kemudian hari menjadi wadah organisasi. Hal itu pada prinsipnya bertujuan untuk memperbaiki dan menjadikan tauladan betapa pentingnya sikap toleransi. Baik itu toleransi terhadap golongan miskin, kelompok ekonomi lemah, toleransi atau tenggang rasa terhadap umat beragama, dan kultur budaya. Sebagai contoh, toleransi Bung Hatta tercermin dari sikap Bung Hatta yang menghargai kultur orang lain meskipun ia tidak ikut ambil bagian dalam kultur tersebut. Banyak kesaksian kawan-kawannya maupun penuturan ia sendiri dalam memorinya betapa Bung Hatta sangat asketik, tidak mau tergoda dengan beberapa kultur barat yang dianggapnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, Bung Hatta amat menghargai kultur orang lain walaupun ia sendiri tidak ikut ambil bagian atau larut di dalamnya. Toleransi menurut Bung Hatta sesungguhnya bukan gagasan yang berdiri sendiri, tetapi menyatu dengan dimensi sosial dalam frame besar kehidupan berbangsa dan bernegara.
dari pusat Terkait dengan kehidupan berbangsa, beliau menegaskan bahwa kewajiban warga negara dan tentunya sebagai umat Islam menempatkan ajarannya sebagai faktor komplementer, Indonesia sendiri, di tengah-tengah rakyat sendiri, sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan masyarakat di Indonesia. di tengah-tengah saudara-saudara bangsa Toleransi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. menjadi kebutuhan agar dapat mencapai kehidupan yang harmonis di era zaman milenial seperti ini. Karena saya di sini jauh daripada rakyat 41 tahun yang lalu, tepatnya sebaliknya pada tanggal 3 Maret 1980, dan saudara Bung Hatta masuk Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjalani serangkaian perawatan. Itulah untuk terakhir kalinya Bung Hatta pergi meninggalkan rumah. saudara-saudara perjuangan Kemudian yang 4 tahun pada tanggal 13 Maret 1980, dari kondisi fisik Bung Hatta kian menurun, sehingga harus menjalani tindakan medis di ruang ICU. Namun takdir berkata lain. Bung Hatta menghadap Sang Khalik pada pukul 18.56 WIB. Hari Jumat 14 Maret 1980, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Bung Hatta wafat dengan tenang didampingi sejumlah anggota keluarga tercinta. Bangsa ini pun kehilangan salah seorang putra terbaiknya. Dari kisah Bung Hatta tadi, sebagai warga negara Indonesia, kita patut bangga memiliki tokoh seperti Dr. Andes Muhammad Hatta yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Seorang tokoh penting dan merupakan petinggi negara yang peduli dengan kemajemukan dan memperdulikan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Dalam hal berkehidupan kebangsaan, sikap toleransi harus diutamakan, sehingga sebagai ASN yang melayani masyarakat dari berbagai kalangan, kita perlu mempedomani sikap toleransi. saya sampaikan salam kebangsaan. Jika kita menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sosial, maka kedamaian akan terasa. 11 Agustus tahun ini Dan sebagai ASN pelayan masyarakat, saya tidak ingin menjadi ASN yang tebang pilih terhadap pemohon hanya karena berbeda suku, saya merayakan ras, agama, yang keempat maupun kultur budaya. jauh dari Pekerjaan kita akan lancar dan membawa berkah sampai sekarang saya jika kita bisa menerima perbedaan. tahun Baiklah, seperti itu tadi kisah singkat mengenai Bapak Koperasi Indonesia, Dr. Andes Muhammad Hatta. Semoga kedepannya saya bisa meneladani sikap toleransi atau tenggang rasa yang beliau contohkan dan lakukan semasa hidup. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas keteladanan beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.